Kondisi cedera Rizky Ridho dan penyebab Asnawi diganti. Begini kondisi cedera Rizky Ridho dan penyebab Asnawi Mangku Alam yang diganti di tengah laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak kemarin. Asisten pelatih Nova Arianto angkat bicara kepada Okezone mengenai dua pemainnya itu. Ridho dan Asnawi turun sebagai starter pada laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak di Piala Asia pada hari Senin 15 Januari malam waktu Indonesia Barat. Namun sayangnya, kedua pemain tersebut diganti di tengah laga yang sedang berlangsung di Stadion Ahmed bin Ali Al Rayyan, Qatar. Asnawi sendiri lebih dulu keluar dan digantikan oleh Witan Sulaiman pada menit ke-46. Sementara Ridho ditarik keluar pada menit ke-88. Pemain Persija Jakarta itu terlihat sedikit kesakitan saat diganti. Nova pun membenarkan bahwa Ridho mengalami cedera saat pertandingan tersebut. Dan kini kondisi sang pemain tengah dalam pemantauan staf medis Timnas Indonesia. Sedang diobservasi tim medis, Mas, ujar Nova dalam pesan singkat kepada Okezone Selasa 16 Januari. Soal ditarik keluarnya Asnawi pada pertengahan babak, mantan bek Timnas Indonesia itu menyebut adanya keperluan strategi dari pelatih Sinteyong. Namun Nova tak menjelaskan lebih lanjut soal hal tersebut. Kebutuhan strategi, Mas, soal Asnawi ditarik keluar, tukas Nova. Sekedar informasi, Asnawi sendiri juga baru pulih dari cedera. Pemain berusia 24 tahun itu absen dalam dua laga uji coba Timnas Indonesia melawan Timnas Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari. Pratama Arhan resmi gabung Suwon FC klub Korea Selatan. Pemain andalan Timnas Indonesia, Pratama Arhan, memutuskan bergabung dengan klub asal Korea Selatan yaitu Suwon FC. Bergabungnya ke Suwon FC langsung disampaikan melalui akun Instagram resmi klub tersebut pada hari Selasa 16 Januari 2024. Suwon FC mendatangkan Pratama Arhan. Ia, pemain Timnas Indonesia saat ini, bermain di Piala Asia sebagai pemain kunci Timnas Indonesia. Kami dengan tulus menyambutnya, tulis keterangan klub menggunakan bahasa Korea. Di akhir keterangan, Suwon FC menggunakan bahasa Indonesia serta menyampaikan suatu kehormatan bisa mendatangkan Pratama Arhan. Dan mereka pun mengucapkan selamat atas kedatangan suami dari Nur Azizah tersebut. Namun, ia sendiri tidak akan langsung bergabung dengan Suwon FC. Pemain berusia 22 tahun itu kini sedang memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia. Dan ia diperkirakan akan bergabung setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pemain Timnas. Seperti diketahui, sebelum bergabung dengan klub kasta pertama Korea Selatan itu, Pratama Arhan bermain untuk klub kasta kedua Jepang yaitu Tokyo Verdy. Namun setelah kontraknya berakhir selama 2 tahun atau lebih, tepatnya pada Januari 2024, ia pun memutuskan berpetualang ke Korea Selatan dan bergabung dengan klub Liga 1 Korea yaitu Suwon FC. Akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Gara-gara sahkan gol kontroversial Timnas Irak, akun media sosial AFC diserbu netizen Indonesia. Wajar saja karena para pecinta sepak bola tanah air geram dengan gol kontroversial Irak. Sebab andai saja gol itu tidak disahkan, maka Timnas Indonesia mungkin tidak akan kalah 1-3 di laga perdana grup D Piala Asia tersebut. Ya, Timnas Indonesia sendiri dipastikan kalah 1-3 dari Irak dalam pertandingan yang digelar di Stadion Al Rayyan, Qatar pada hari Senin 15 Januari malam. Dalam laga itu, Qatar unggul lebih dulu di menit ke-17 lewat aksi Muhammad Ali. Hebatnya, Timnas Indonesia mampu menyamakan kedudukan di menit ke-37 berkat gol yang disumbangkan oleh Marcelino Ferdinand. Skor 1-1 pun bertahan sampai menit babak pertama berakhir. Ketika memasuki masa injury time, Irak pun kembali merobek jala gawang Timnas Indonesia. Hanya saja, gol yang dicetak oleh Osama Rashid di menit ke-45+7 itu berbau kontroversi.
Karena dalam proses terciptanya gol tersebut, pemain Irak ini sudah ada yang offside terlebih dahulu. Usai pertandingan, ramai-ramai netizen tanah air menyerang akun media sosial AFC. Tentu serangan itu dilancarkan untuk mempertanyakan kualitas wasit karena mengesahkan gol offside di laga Timnas Indonesia versus Irak. Setidaknya sudah ada 15.000 lebih komentar di postingan hasil Timnas Indonesia versus Irak milik akun Instagram AFC yang diserang netizen tanah air. PSSI pun sudah melayangkan protes resmi ke FIFA terkait gol offside Irak tersebut. Setelah pertandingan, kami resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Alasan PSSI tetap protes gol Osama Rashid. PSSI mengklaim telah mengirim protes soal kontroversi gol kedua Irak ke gawang Timnas Indonesia. Di sisi lain, PSSI juga menyadari bahwa protes mereka tidak akan mengubah hasil pertandingan tersebut. Timnas Indonesia berjumpa Irak pada matchday pertama grup D Piala Asia 2023 pada hari Senin 5 Januari malam. Pada duel yang dimainkan di Stadion Ahmad bin Ali itu, Indonesia menelan kekalahan dengan skor 1-3. Gol kedua Irak yang dicetak oleh Osama Rashid dapat sorotan khusus. Sebab pada proses gol itu, ada kemungkinan terjadinya offside ketika Osama Rashid melepas umpan pada Muhammad Ali. Hanya saja wasit Ilgiz Tantasev tidak melihat momen itu sebagai offside. Jadi gol Osama Rashid berdasarkan keputusan dari wasit tengah. Golnya memang kontroversial, akan tetapi keputusan sudah diambil wasit dan laga berakhir dengan kekalahan 1-3 untuk Indonesia. PSSI pun melakukan protes resmi lewat sebuah surat yang ditunjukkan pada PSSI. Kami sudah resmi melayangkan formulir protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata manajer Timnas Indonesia, Endry Irawan. Ia sendiri tahu betul bahwa protes PSSI tidak akan bisa mengubah hasil dan Indonesia tetap kalah dari Irak dengan skor 1-3. Namun, ada hal lain yang diharapkan PSSI dengan protes tersebut. Setidaknya untuk pertandingan-pertandingan di ajang Piala Asia ini, para wasit atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, ucap Endry Irawan. Kata Sinteyong usai Indonesia kalah